Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rifki Putra Pratama dari Teknik Kimia 2017. Saya ingin membuat video sebagai tugas akhir mata kuliah perancangan pabrik kimia. Sebelumnya, saya berterima kasih terlebih dahulu untuk Ibu Diana, yaitu dosen mata kuliah perancangan pabrik kimia, karena saya diberikan kesempatan ini. Yang saya akan bahas dalam video ini adalah proses pembuatan dari amonia, khususnya proses Kellogg. Proses pembuatan amonia ini secara poin akan terbagi menjadi 4, yaitu proses pretreatment, reforming, purification dan metanasi, kemudian sintesa loop, dan amonia refrigerant. Pertama akan saya jelaskan pretreatment. Gas alam sebelum masuk ke dalam reforming unit harus dibersihkan terlebih dahulu dari bahan pengotornya. Hal ini dilakukan agar saat masuk reforming unit tidak terjadi keracunan katalisator. Bahan pengotornya adalah berupa sulfur. Maka akan dilakukan desulfurisasi. Sulfur di dalam feed akan direaksikan dengan zinc oksida dengan bantuan katalis CO atau MO. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. Jadi di dalam gas alam ini terdapat gas sulfur yang akan kemudian direaksikan oleh gas hidrogen, kemudian menjadi hidrogen sulfida. Kemudian dari hidrogen sulfida itu akan direaksikan dengan zinc oksida dengan bantuan katalis yang sama, akan menjadi zinc sulfida dan air. Kemudian masuk ke tahap reforming. Gas yang telah di pretreatment akan masuk ke dalam primary reformer. Gasnya akan dipanaskan dengan steam dan masuk ke dalam pack tube yang berisi katalis nikel. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. Gas amonia akan ditambahkan air, kemudian akan menjadi karbon monoksida dan gas hidrogen. Kemudian dari karbon monoksida tersebut akan bereaksi lagi dengan air, kemudian menjadi karbon dioksida dan gas hidrogen. Kemudian gas hasil dari primary reformer yang masih mengandung banyak CH4 atau metan akan diubah menjadi hidrogen, gas hidrogen juga. Dan karena diperlukan nitrogen untuk reaksi pembentukan amonia, maka udara ditambahkan dengan kompresor pada unit ini. Dengan bantuan katalis Ni atau nikel, reaksinya akan seperti berikut. Gas hidrogen akan direaksikan dengan udara, yaitu di sini dengan oksigen akan menjadi H2O. Kemudian metana akan direaksikan dengan H2O yang akan menjadi karbon monoksida dan gas hidrogen. Kemudian masuk ke tahap purifikasi dan metanasi. Gas CO2 hasil dari reforming unit dipisahkan terlebih dahulu di tahapan ini. CO2 sisa dari tahap reforming dapat menyebabkan keracunan katalisator pada amonia converter. Tahap purifikasi dan metanasi akan terdiri menjadi pertama, high temperature shift converter atau HTSC. Gas yang keluar dari secondary reformer akan direaksikan di dalam reaktor fluidize. Gas ini didinginkan hingga temperatur 371 derajat Celcius untuk merubah karbon monoksida menjadi karbon dioksida. Dan katalis yang digunakan adalah Fe. Persamaannya akan seperti berikut. Kemudian yang kedua, low temperature shift converter atau LTSC. Karena CO2 yang terbentuk tidak semuanya terjadi di HTSC atau high temperature shift converter, maka reaksi tersebut akan disempurnakan di LTSC atau low temperature shift converter. Sebenarnya reaksi yang berlangsung sama dengan HTSC, namun gas
akan didinginkan hingga temperatur yang lebih rendah dibanding HTSC, yaitu 210 derajat Celcius. Hal tersebut dilakukan agar konversi reaksi menjadi lebih tinggi. Reaksi dilakukan pada reaktor fluidized 2 lapis agar kadar CO yang keluar akan kurang dari 0,5%. Kemudian di tahap purifikasi yang ketiga ada CO2 absorber. Gas keluaran LTSC yang mengandung CO2 yang dapat mengganggu reaksi pembentukan amonia. Sehingga CO2 di sini harus diambil atau diserap. Sistem penyerapan CO2 di absorber terjadi secara counter current. Gas proses yang bersih dari CO2 akan keluar dari atas absorber, sedangkan larutan Benfield yang kaya akan CO2 diregenerasi di unit CO2 stripper dan akan dikembalikan ke CO2 absorber apabila sudah lepas dari CO2. CO2 yang dipisahkan akan digunakan kembali untuk bahan baku urea. Reaksi penyerapannya seperti berikut ini. Jadi di sini ada H2O dan CO2 dan ada kalium karbonat yang akan bereaksi menjadi kalium bikarbonat. CO2 yang terabsorpsi dalam bentuk larutan Benfield akan dilepaskan kembali di dalam kolom stripper. Kemudian absorben yang bebas CO2 akan digunakan kembali di absorber. Reaksi pada stripper sebagai berikut. Jadi reaksi di sini cuman kebalikan dari CO2 absorber. Kemudian yang keempat, metanasi. Gas yang keluar dari atas absorber masih mengandung CO2 dan CO. Akan dikonversi menjadi metana dengan bantuan katalis nikel. Suhu operasi sekitar 300 derajat Celcius. Reaksi yang terjadi seperti berikut. Jadi gas CO akan direaksikan dengan gas hidrogen dengan bantuan nikel, katalis nikel, menjadi metana dan air. Kemudian gas CO2 pun demikian. Tahap terakhir yaitu tahap sintesis loop dan amonia refrigerant. Jadi secara singkat tahapannya begini, gas yang keluar dari metanator akan dikompresi untuk mencapai tekanan yang diinginkan oleh amonia converter. Hal tersebut dilakukan agar terjadi reaksi pembentukan. Uap ini dimasukkan ke dalam unit refrigerant dan menjadi amoniak fase cair. Secara lengkapnya saya akan jabarkan. Jadi pertama ada sintesis loop, gas yang mengandung nitrogen dan gas hidrogen masuk ke dalam sistem dengan perbandingan 3:1. Kemudian gas dikompresi, lalu gas dipisahkan dengan kandungan airnya dan diumpankan ke amonia converter. Reaksi yang terjadi di dalam amonia converter seperti berikut. Jadi gas nitrogen dan gas hidrogen akan direaksikan dan menjadi gas amoniak beserta energi. Kemudian selanjutnya amoniak refrigerant. Amoniak yang terbentuk di konverter akan dimasukkan ke dalam unit refrigerant. Kemudian amoniak akan menjadi cair. Amoniak cair ini masih mengandung beberapa gas terlarut. Gas-gas ini dipisahkan oleh refrigerant dengan cara menurunkan tekanannya. Kemudian yang terakhir yaitu purge gas recovery. Proses ini bertujuan untuk mengembalikan gas-gas yang masih dapat dimanfaatkan kembali seperti gas hidrogen dan gas amonia. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena videonya terlalu panjang dan ngomongnya terbata-bata, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari apa yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.